wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mang Info, channel yang akan berbagi seputar informasi-informasi terupdate. Pada kesempatan kali ini, Mang Info akan berbagi informasi yang dilansir dari klikpendidikan.id, yang mana di sini disampaikan keputusan Menpan RB nomor 347, yaitu mengatur penempatan honorer yang lolos P3K tahap 2. Bersiaplah ditempatkan pada jabatan ini. Jadi pemerintah sudah mengatur terkait dengan penempatan honorer yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi P3K tahap 2. Jadi akan ditempatkan pada jabatan yang sudah ditentukan ya. Oke, mari kita simak penjelasannya. Tetapi sebelumnya silahkan teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru. Seperti yang dilansir dari Klik Pendidikan, kabar penting bagi tenaga honorer. Kabar penting bagi tenaga honorer. Pemerintah melalui keputusan Menpan RB secara resmi telah menetapkan penempatan bagi para honorer yang dinyatakan lolos dalam seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Jadi secara resmi pemerintah sudah menetapkan ya untuk penempatan bagi para honorer yang dinyatakan lolos dalam seleksi tahap 2 tahun 2024. Nah, bagi tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian status kepegawaian, seleksi P3K tahap 2 ini merupakan salah satu pintu pengangkatan resmi untuk menjadi ASN ya, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah namun nih, lolos seleksi bukanlah akhir, sebab mereka harus siap untuk menjalankan tugas sesuai kebutuhan jabatan yang telah ditentukan tadi ya oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, di mana penataan tenaga honorer menjadi prioritas utama dan harus segera dituntaskan kayak gitu. Nah, untuk skema penempatan dan jadwal penting P3K 2024 tahap 2 adalah sebagai berikut. Nah, jadi bagi para honorer yang telah lolos seleksi P3K tahap 2, ini adalah jadwal penting ya sesuai surat BKN nomor 7199 garis miring B strip KS titik 04 titik 01 garis miring SD garis miring E garis miring 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumuman kelulusan. Untuk pengumuman kelulusan itu adalah 16 sampai dengan 30 Juni 2025. Kemudian untuk pengisian DRH nomor induk P3K yaitu 1 sampai dengan 31 Juni 2025. Dan selanjutnya usulan penetapan nomor induk P3K yaitu dari 1 Agustus sampai dengan 10 September 2025. Nah, untuk selanjutnya honorer yang berhasil lolos nih wajib bersiap ditempatkan pada honorer yang berhasil lolos nih ya wajib bersiap ditempatkan pada 2 jenis jabatan utama, yaitu nah ini tadi jabatan yang sudah ditentukan adalah ini ya, 2 jenis jabatan utama yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ya teman-teman. Itu untuk peserta seleksi P3K yang telah dinyatakan lolos itu harus bersiap-siap untuk mengisi jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Nah, ketentuan ini tertuang jelas dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Jadi ini sudah jelas ya, sudah di dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, keputusan tersebut menyebutkan bahwa pengadaan P3K tahun ini difokuskan untuk mengisi 2 jenis jabatan tersebut yang sudah tadi saya sebutkan ya. Maka hal ini demi memenuhi kebutuhan instansi pemerintah di berbagai daerah. Jadi ini adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah di berbagai daerah gitu ya teman-teman. Nah, setelah resmi diangkat sebagai P3K, honorer tidak hanya mendapatkan penghasilan tetap tentunya ya, tapi juga diakui sebagai bagian dari ASN yang berhak atas pengakuan. Nah, ini meliputi gaji dan tunjangan, penghasilan penghargaan motivasi, kemudian
jaminan sosial dan fasilitas kerja, pengembangan diri, bantuan hukum dari negara. Nah, semua ini sudah tercantum dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para ASN termasuk dari jalur P3K. Kemudian penempatan honorer yang lolos P3K tahap 2 bukan lagi wacana. Ini bukan lagi wacana, sudah jelas ya, tadi sudah disampaikan, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi sudah resmi diatur pemerintah melalui keputusan Menpan RB. Nah, jadi bagi para honorer ini adalah momen penting untuk menyiapkan diri menepati jabatan sesuai kebutuhan instansi. Nah, oke. Jadi selamat ya untuk para ASN yang lulus seleksi P3 tahap 2 dan bersiaplah menjalankan tugas sebagai ASN profesional.